Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu? Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Apakah benar Tuan Muda? Setelah mereka selesai sarapan pagi, kini Julio sedang bersiap-siap untuk kembali mencari pekerjaan. Dan sekaligus, dia berencana mencari sebuah lahan atau rumah kontrakan untuk membuka usaha. Biarlah, dia akan melakukannya dengan pelan-pelan tanpa sepengetahuan istrinya. Sementara sang istri nanti, dia akan menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mendaftarkan putra sulungnya dan juga membeli beberapa perlengkapan sekolah milik anaknya itu. Tak lupa, anak keduanya juga yang akan didaftarkan di sekolah TK yang menurut mereka cocok. Sayang, Mas berangkat duluan ya. Kalian hati-hati. Siapkan saja dulu apa yang diperlukan untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Doakan Mas, mudah-mudahan hari ini Mas bisa mendapatkan pekerjaan. Ucap Julio lagi kepada istrinya. Citra yang mendengar penuturan sang suami itu pun langsung tersenyum. Ya Mas, Mas hati-hati di jalan ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Ingat Mas juga baru saja sembuh. Ujar Citra kepada suaminya. Julio pun tersenyum mendengar penuturan istrinya itu. Kemudian ia mendekat ke arah istrinya dan mengecup keningnya. Setelah itu beralih kepada anak-anaknya menciumi mereka satu persatu. Dan seperti biasa, walaupun Rolando tidak bisa melarang sang papa mencium dirinya, tapi dia tetap melayangkan protes. Papa berangkat cari kerja dulu ya. Kalian baik-baik. Dan jangan nakal ketika menemani mama nanti mencari perlengkapan. Ucap Julio kepada anak-anaknya. Oke papa. Papa hati-hati di jalan ya. Ujar ketiga anaknya dengan sarantak. Julio kembali tersenyum dan mengusap kepala anak-anaknya satu persatu. Papa berangkat ya. Assalamualaikum. Ujar Julio lagi kepada istri dan anak-anaknya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Jawab mereka dengan serentak. Setelah itu, Julio pun langsung meninggalkan kontrakan mereka dengan perasaan bahagia dan senyum manis yang tak pernah lepas dari bibirnya. Seperti biasa, dia akan berjalan kaki sambil bertanya-tanya. Mana tahu, ada yang membutuhkan tenaganya. Padahal, uang yang ia miliki sudah sangat banyak di dalam akunnya. Tinggal menyusun waktu saja, kapan dirinya akan membuka rekening. Sementara di posisi lain, Tuan Bahrudin setelah mengetahui kalau istrinya telah mengusir anak sulung mereka dari rumah, bersama dengan keluarga kecilnya itu, membuat Tuan Bahrudin memutuskan untuk tinggal di apartemen saja. Sekaligus dia menyuruh orang-orangnya untuk mencari dan menemukan putra sulungnya itu dan membawa mereka kembali. Dan kini, posisi Tuan Bahrudin saat ini berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan tiba-tiba, sang istri datang menemuinya. Tok, tok, tok. Permisi Tuan, Nyonya Sartika di sini. Ujar sekretaris Tuan Bahrudin itu. Tuan Bahrudin yang mendengarkan Tuan tersebut pun langsung menghentikan kegiatannya dan menatap ke arah pintu. Dan benar saja, dia melihat Nyonya Sartika melenggang masuk ke dalam sambil menatap dirinya. Mau apa kamu repot-repot datang ke kantor? Tanya Tuan Bahrudin dengan dingin dan juga datar. Tak ada raut wajah senyum di bibirnya seperti biasa ketika bertemu dengan istrinya itu. Begitu pula dengan anak-anaknya yang lain. Setelah Tuan Bahrudin mengetahui kalau dua anaknya yang lain sama sekali tak menghalangi ibu mereka untuk mengusir saudara mereka itu dari rumah. Bahkan, dengan teganya mereka malah memberikan solusi itu. Pak, Papa masih marah sama Mama. Ujar Nyonya Sartika membuka suaranya. Tuan Bahrudin yang mendengar pernyataan itu sama sekali tak digubris olehnya. Dia malah memilih melanjutkan pekerjaannya. Pak, Mama melakukan itu demi keluarga kita. Mama tidak ingin keluarga kita malu karena memiliki anak yang keterbelakangan mental seperti Julio. Mama juga hanya ingin melindungi Junio yang kerap kali mendapatkan bulian. Ujar Nyonya Sartika dengan ekspresi memohon.
Jujur saja, Nyonya Sartika tidak menginginkan hal ini terjadi. Di mana hubungannya dengan sang suami malah jadi renggang ketika dirinya memutuskan untuk mengusir anak sulungnya dan keluarganya dari rumah. Tuan Bahrudin yang lagi-lagi mendengar pernyataan istrinya itu pun mendongak dan menatap tajam. Apakah katamu melindungi Julio dari bulian? Kamu yakin seperti itu? Bukankah kamu sendiri yang membuli anakmu? Bukankah kamu sendiri yang membuat dia menderita? Jangan berkilah hanya dengan mengatakan ingin melindungi keluarga kita. Kamu tidak melindungi keluarga kita, tapi kamu melindungi reputasi dan nama baik kamu sendiri. Kamu malu kan? Kamu malu karena telah memiliki anak yang keterbelakangan mental seperti itu. Kamu tidak usah pura-pura baik dan juga tidak usah pura-pura peduli dengan nama baik keluarga. Karena dengan tindakan kamu seperti ini, kamu sama sekali tidak melindungi nama baik keluarga kita, tetapi malah menciptakan kerenggangan dan mencoreng nama baik keluarga. Apabila sampai orang-orang di luar sana mengetahui jika kamu yang seorang ibu tega membuang dan mengusir darah daging kamu sendiri. Ujar Tuan Bahrudin. Nyonya Sartika yang mendengar penuturan Tuan Bahrudin yang menyurutkan dirinya itu lagi-lagi merasa marah dan egois. Papa ini kenapa sih? Hanya karena anak cacat itu, Papa sampai mengatakan hal itu kepada Mama dan menyakiti hati Mama. Ucap Nyonya Sartika dengan marah. Tuan Bahrudin yang laki-laki mendengar penuturan istrinya itu menyandarkan punggungnya, kemudian menatap tajam ke arah istrinya itu. Anak cacat kamu bilang? Anakku tidak cacat, anakku normal. Karena pertama kali dia dilahirkan, dia adalah anak yang normal. Kita saja sebagai orang tua yang lalai waktu itu tidak mengawasi dirinya. Karena di usianya yang masih anak-anak itu, dia masih belum mengerti apapun tanpa arahan kedua orang tuanya. Aku yang sibuk bekerja, dan kamu yang terlalu sibuk mengurus geng-geng sosialita kamu yang tidak bermanfaat itu. Sementara Julio dan anak-anak malah diasuh oleh para pengasuh. Dan sekarang kamu mengatakan anak saya cacat. Sungguh, aku tidak menyangka akan menikahi perempuan seperti kamu. Ujar Tuan Bahrudin seolah-olah dia begitu sangat terpukul mendengar penuturan istrinya, yang tega mengatakan anak yang sudah bertahun-tahun mereka tunggu kehadirannya itu disebut cacat. Kalaupun memang iya, apakah pantas seorang ibu mengatakan kata-kata yang tidak mendidik seperti ini? Apalagi kata-kata tersebut ditunjukkan untuk anak sulung mereka. Jadi Papa menyesal menikah dengan Mama. Jadi Papa lebih mementingkan anak cacat itu ketimbang Mama. Pa, Mama sudah menemani Papa selama bertahun-tahun. Mama juga sudah mendampingi Papa selama bertahun-tahun. Tapi tega-teganya Papa mengatakan hal itu kepada Mama. Ucap Nyonya Sartika lagi dengan ekspresi wajah yang sedih. Tidak dapat dia sangka, ternyata hatinya sangat sakit setelah mendengar penuturan suaminya. Kenapa Mama marah? Beginilah rasanya ketika mendengar penutupan orang lain mengenai kita. Lalu, apa kabarnya anak sulungku yang selalu kamu bentak dan marah-marahi? Lalu apa kabarnya mereka yang setiap hari kamu hina dan kamu samakan dengan binatang? Pergilah dari sini, jangan mengganggu pekerjaanku. Aku sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk meladenimu. Aku sudah katakan bukan, lakukan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan menghalangimu. Begitu pula denganku, aku tidak akan pedulikan apapun lagi. Jadi keluarlah dari sini. Ujar Tuan Bahrudin lagi dengan tegas dan masih dengan suara datarnya. Nyonya Sartika yang melihat perubahan sikap suaminya terhadap dirinya itu benar-benar tidak percaya. Jujur saja, Nyonya Sartika tidak ingin hubungannya dengan sang suami menjadi renggang seperti ini. Dia ingin hubungan mereka tetap menjadi harmonis seperti sebelum-sebelumnya. Karena Nyonya Sartika sangat mencintai suaminya itu. Nyonya Sartika tidak munafik mengenai perasaannya. Tapi semuanya berubah ketika dirinya berulah. Pa, tolong maafkan Mama. Mama tidak ingin hubungan kita merenggang seperti ini, Pa. Nanti sepulang kerja, pulanglah ke rumah. Mama minta maaf kalau Mama melakukan kesalahan. Ujar Nyonya Sartika dengan tulus kepada suaminya. Tuan Bahrudin yang mendengar penuturan istrinya itu pun seketika kembali mendongak.
Maka semua itu tidak akan terjadi sebelum kamu menemukan anak dan cucu-cucuku. Sekarang, pergilah karena saya sedang sibuk. Ucap Tuan Barudin lagi dengan tegas. Dia tidak peduli apakah hubungannya sekarang dengan sang istri tidak baik. Dia juga tidak peduli apakah kedepannya dirinya akan mempertahankan sang istri atau tidak. Dan karena Nyonya Sartika tidak ingin kembali membuat suami yang bertambah marah, akhirnya Nyonya Sartika mengalah dan memutuskan untuk pulang. Biarlah, nanti dia akan datang ke sini lagi. Tapi untuk saat ini, dirinya akan mengalah dan kembali pulang ke rumah. Ya sudah, kalau begitu Pak, aku pamit pulang ya. Ucap Nyonya Sartika lagi. Nyonya Sartika sempat berdiri dan menatap sang suami, sekaligus menunggu respon dari suaminya itu. Tapi nyatanya, Tuan Barudin tidak peduli sama sekali. Akhirnya dengan langkah yang berat, Nyonya Sartika langsung meninggalkan ruangan suaminya. Sementara Julio sendiri, dia masih berusaha untuk mendapat dan mencari pekerjaan. Tapi karena tak kunjung dapat, Julio pun memutuskan untuk menepi dan beristirahat terlebih dahulu, sambil kembali memainkan handphonenya. Tentu saja, dia ingin bermain untuk membuka situs-situsnya kembali, guna mendapatkan uang. Dan karena kemahirannya, akhirnya dia kembali mendapatkan uang senilai 100 juta masuk ke dalam akunnya. Hal itu sukses membuat Julio tersenyum hangat. Ternyata kemampuan ini sangat berguna untukku ya. Untung saja, semua kemampuan dan kebolehanku mengikutiku sampai ke dalam raga ini. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Monolog Julio kepada dirinya sendiri. Julio pun tidak sampai di situ, dia melanjutkan permainannya kembali. Sementara itu, dia tidak sadar kalau di sudut wilayah itu, ada dua pasang mata yang sedang mengawasi dirinya. Itu tentu saja adalah orang-orang suruhan dari Tuan Barudin untuk mencari dan menemukan keberadaan dirinya. Coba kamu perhatikan pria itu. Apakah kamu percaya kalau aku mengatakan, itu adalah Tuan Muda? Ujar salah satu dari mereka berdua. Kamu benar. Aku pun berpikir kalau itu adalah Tuan Muda. Tapi kita kembali lagi kepada kenyataan. Bukankah Tuan Muda kita itu memiliki penyakit keterbelakangan mental? Dan sudah pasti, Tuan Muda tidak akan bisa memainkan handphone seperti itu. Jawab yang lainnya. Ya, kamu benar. Aku pun berpikir begitu. Tidak mungkin rasanya kalau itu adalah Tuan Muda kita. Tapi dari segi postur dan wajahnya, dia benar-benar adalah Tuan Muda. Walaupun dia memiliki penyakit keterbelakangan mental, tapi Nona Citra merawat dan memuliakan Tuan Muda sebagaimana orang normal pada umumnya. Tutur yang lainnya lagi. Mereka adalah Bagas dan Bastian. Mereka diberi tugas oleh Tuan Barudin untuk mencari dan menemukan keberadaan Julio dan keluarganya. Apa mungkin Tuan dan Nyonya melahirkan anak kembar ya? Tanya Bagas kepada Bastian. Bastian yang mendengar penuturan temannya itu pun seketika menggeplak kepalanya. Plak. Kamu itu kalau ngomong kira-kira, mana mungkin Tuan dan Nyonya melahirkan anak kembar? Kalau memang iya, pasti senior kita juga bakalan tahu. Namun, kembali pada kenyataan. Nyatanya Tuan Nyonya tidak pernah melahirkan anak kembar. Ujar Bastian lagi. Ya juga ya, terus itu siapa dong? Ujar Bagas dengan bodohnya. Sementara Bastian yang mendengar penuturan temannya itu pun seketika langsung berpikir keras. Begini saja, daripada kita penasaran seperti ini. Lebih baik nanti kita ikuti saja dia. Kita pastikan dia adalah Tuan Muda atau tidak. Kalau dia beneran Tuan Muda, berarti nanti dia akan kembali ke rumahnya atau tempat tinggalnya dan bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Ujar Bastian memberikan usul. Bagas yang mendengar usulan dari temannya itu pun seketika menganggukkan kepalanya. Terus apakah kita akan berada di sini tanpa mengerjakan apapun? Tanya Bagas kembali. Bastian terdiam sejenak dan mengamati laki-laki itu. Coba deh kamu turun dulu. Terus kamu tanyakan dia sedang ngapain? Ujar Bastian kepada Bagas. Bagas yang mendengar penuturan Bastian itu pun seketika menjadi ambigu. Maksudnya, aku turun dan langsung menanyakan
kamu ngapain? Begitu, tanya Bagas dengan polosnya. Sementara Bastian yang mendengar penuturan Bagas itu pun seketika kembali menggeplak kepalanya. Ya nggak gitu juga kali bego, kamu turun ajak dia basa-basi. Baru kamu tanyakan, kamu di sini ngapain? Masa begitu saja harus diberi arahan sih? Ujar Bastian dengan kesal kepada temannya itu. Sementara Bagas yang mendengar penuturan temannya dan juga terlihat kesal kepada dirinya itu pun terkekeh. Hehehe, maaf ya. Gak usah marah-marah begitu juga kali. Ya udah, aku akan turun sekarang. Ujar Bagas lagi. Ya udah sana. Awas ya, kamu interogasinya yang benar dan sampai mendapatkan informasi. Ujar Bastian lagi. Iya. Bawel banget sih kayak mak-mak. Protes Bagas kepada Bastian. Setelah itu, Bagas pun langsung turun dari dalam mobil dan kemudian berjalan mendekat ke arah Julio yang masih fokus pada handphonenya itu. Assalamualaikum, Mas. Maaf, boleh saya duduk di sini sebentar? Ujar Bagas berbasa basi. Julio yang mendengar suara seseorang menyapa dirinya pun seketika menghentikan kegiatannya dan melihat ke arah sumber suara. Julio tentu saja tidak mengenali mereka, apalagi Bagas yang saat ini berada tepat di depannya. Oh ya, silakan Mas. Ujar Julio dengan ramah mempersilahkan Bagas untuk duduk di sampingnya. Terima kasih banyak Mas. Ujar Bagas lagi sambil mendudukkan tubuhnya di samping Julio dan berekspresi seolah-olah dirinya itu sangat kelelahan. Dan hal itu tentu saja mengundang tanya bagi Julio. Mas dari mana? Sepertinya sangat kelelahan sekali. Tanya Julio kepada Bagas. Bagas yang mendapatkan serangan pertanyaan duluan dari laki-laki yang mereka curigai adalah tuan muda mereka itu pun seketika bersorak. Jadi dia tidak perlu repot-repot lagi memulai dan mencari obrolan. Oh iya, ini Mas. Saya tadi habis menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Tiba-tiba motor saya mogok dan saya lupa tidak punya uang di dalam satu. Tidak ada juga yang bersedia menolong saya, makanya terpaksa saya jalan kaki. Ujar Bagas sepenuhnya berbohong. Tapi Julio tentu saja tidak merasa curiga. Julio sendiri hanya ingin memulai obrolan saja dengan orang asing yang duduk di sampingnya ini. Mas sendiri di sini ngapain, Mas? Oh iya, perkenalkan saya Bagas. Ujar Bagas memperkenalkan dirinya. Tujuannya tentu saja agar laki-laki ini pun bisa berbalik memperkenalkan dirinya. Julio yang tidak merasa curiga sama sekali tentu saja menyambut baik perkenalan itu. Dia menyambut tangan Bagas dan menyebutkan namanya. Oh iya, salam kenal Mas Bagas. Saya Julio. Ujar Julia menyebutkan namanya. Deg. Mendengar nama itu disebut, seketika jantung Bagas langsung berdetak dan berdebar-debar. Jujur saja, dia sedikit syak mendapati kebenaran ini. Apa? Dia beneran adalah tuan muda. Kenapa bisa seperti ini? Gumam Bagas dalam hatinya. Tiba-tiba Bagas merasakan tepukan lembut di punggungnya. Mas tidak apa-apa? Tanya Julio lagi. Bagas yang tersadar dari lamunannya itu pun seketika menjadi salah tingkah. Oh tidak apa-apa. Maaf saya tadi sedikit melamun. Ujar Bagas lagi sambil memasang wajah yang sedikit merasa bersalah karena mengabaikan laki-laki ini. Julio yang mendengar penuturan dari Bagas itu pun tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Ujar Bagas lagi dengan santai dan bersahaja. Bagas pun kembali pada prinsipnya yaitu ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Terus, Mas di sini ngapain? Mas sedang menunggu keluarga yang datang menjemput juga ya? Tanya Bagas memulai interogasinya dengan cara yang berbeda. Julio yang mendengar penuturan Bagas itu pun kembali tersenyum. Tidak juga. Saya hanya sedang mencari pekerjaan, Mas. Berharap ada yang mau memberikan saya pekerjaan. Ujar Julio lagi dengan senyum sendu di bibirnya. Memangnya Mas Julio mau bekerja apa? Mana tahu saya bisa membantu Mas untuk bisa mendapatkan pekerjaan.
Ujar Bagas lagi yang benar-benar sangat niat mendapatkan informasi lebih lanjut dari Julio yang ia curigai adalah tuan mudanya. Sebenarnya Bagas sudah sangat yakin kalau laki-laki ini adalah tuan mudanya. Dari segi tampang dan nama saja sudah bisa membuktikan kalau dia adalah tuan muda mereka. Saya bisa mengerjakan apa saja. Saya juga bukan lulusan sekolah menengah atau lulusan sarjana. Jadi apapun pekerjaannya saya akan terima, asalkan itu adalah pekerjaan yang halal. Ujar Julio lagi. Lagi-lagi Bagas yang mendapatkan informasi seperti itu benar-benar dibuat yakin. Tapi yang masih menjadi pertanyaan di kepalanya adalah, kenapa tuan mudanya tiba-tiba bisa menjadi normal seperti ini? Apakah selama ini tuan mudanya hanya pura-pura bodoh saja? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tuan mudanya tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Jika ia memang melakukannya, pasti rasanya akan sangat membosankan berpura-pura selama bertahun-tahun. Oh begitu ya Mas? Ya sudah kalau begitu, boleh saya meminta nomor telepon Mas? Sekaligus kalau seandainya saya bisa menemukan pekerjaan yang cocok, saya tahu kemana saya harus menghubungi Mas. Ujar Bagas lagi penuh dengan totalitas. Dia benar-benar yakin kalau laki-laki yang ada di sampingnya ini adalah tuan mudanya. Julio yang mendengar penuturan dari Bagas ini seketika langsung tersenyum gembira. Dia tentu saja tidak merasa curiga dan juga lebih merasa senang karena ada yang bersedia menolongnya. Benarkah Mas? Kalau begitu saya akan memberikannya. Ucap Julio lagi sambil menyebutkan nomor teleponnya kepada Bagas. Bagas sendiri langsung mencatat nomor telepon tersebut dan menyimpannya di dalam handphonenya. Baiklah kalau begitu Mas. Nanti kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan yang cocok, saya akan segera menghubungi Mas. Ujar Bagas kembali kepada Julio. Setelah itu, Bagas kembali mengirim pesan kepada Bastian agar berpura-pura datang menjemput dirinya. Karena tidak mungkin Bagas meninggalkan Julia begitu saja setelah berbicara dan mengobrol kepadanya. Sudah selesai. Cepat kamu segera berpura-pura untuk menjemputku ke sini. Ucap Bagas dan mengirimkan pesan itu kepada Bastian. Bastian yang mendapatkan pesan singkat dari temannya itu pun seketika langsung bergegas menjemput dirinya. Dan akhirnya, Bastian pun tiba di depan mereka. Bastian yang tiba pun langsung segera turun dari dalam mobilnya agar memberikan kesan akting yang totalitas seolah-olah Bastian beneran datang menjemput Bagas di sana. Assalamualaikum Mas. Maaf kalau saya lama ya. Soalnya tadi ada kegiatan meeting di kantor. Ujar Bastian seperti memperlakukan dirinya sebagai keluarga bagi Bagas. Bagas yang mendengar penuturan temannya itu pun. Tidak apa-apa Tian. Mas kalau begitu saya berangkat dulu ya. Soalnya saudara saya sudah datang menjemput. Nanti kalau sudah ada pekerjaan, saya pasti akan segera menghubungi Mas. Ucap Bagas lagi kepada Julio. Julio pun tersenyum menanggapi penuturan itu. Begitu pula dengan Bastian yang tersenyum ke arah Julio dan kemudian berpamitan. Setelah berpamitan dengan Julio, keduanya pun langsung memasuki mobil dan meninggalkan tempat itu. Begitu pula dengan Julio, setelah dia merasa tidak lelah lagi. Ia pun langsung melanjutkan perjalanannya dalam mencari pekerjaan. Sementara kembali di dalam mobil di mana Bagas dan Bastian berada. Bagaimana Gas? Apa saja yang kamu dapatkan dari laki-laki itu? Apa benar dia adalah tuan muda kita? Tanya Bastian dengan tidak sabaran. Bagas yang mendapatkan deretan pertanyaan seperti itu dari temannya pun seketika memprotes. Kamu itu bisa nggak sih tanyanya satu-satu? Protesnya. Sementara Bastian langsung tersenyum simpul. Ya maaf, habisnya aku tidak sabaran ingin mendengar informasi yang kamu dapatkan. Ujar Bastian sambil menggarut-garut kepalanya. Bagas sendiri pun mengerti dan kemudian langsung menceritakan kepada temannya itu. Namanya adalah Julio, tapi dia tidak menyebutkan nama belakangnya. Dan aku yakin itu adalah tuan muda kita. Ucap Bagas sambil melihat ke arah Bastian. Bastian yang mendengar penuturan temannya itu pun seketika menganga tidak percaya. Bagaimana itu mungkin, Gas? Tanya Bastian dengan ekspresi bodohnya.
Jangankan kamu, Tian. Aku saja juga tidak percaya. Dia mengatakan sedang mencari pekerjaan. Karena dirinya tidak memiliki lulusan apapun alias tidak pernah sekolah. Hal itu tentu saja semakin meyakinkanku kalau dia benar adalah tuan muda kita. Bukankah tuan muda kita dari kecil tidak pernah sekolah? Tutur Bagas lagi kepada Tian. Bastian yang mendengar penuturan temannya itu pun seketika mengganggu-anggukan kepalanya. Dari segi cover saja mereka sudah dapat yakin kalau itu adalah tuan muda mereka. Iya sih, tapi tuan benar-benar tidak terlihat seperti orang yang memiliki keterbelakangan mental ya. Terus bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ujar Bastian lagi. Aku juga tidak tahu, tapi sungguh, aku berbicara kepadanya benar-benar sangat normal dan bahkan tatapan matanya tidak pernah menyeratkan ketakutan ataupun penyakit keterbelakangan mental itu. Seolah-olah tuan muda benar-benar adalah laki-laki normal. Tutur Bagas kembali. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita segera kembali dan menemui Tuan Barudin. Kita harus menceritakan hal ini secepatnya. Ujar Bastian kembali. Bagas pun langsung menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka pun langsung melajukan mobil mereka dengan cepat. Ke-12, informasi dan bertemu dengan Lastri. Sementara di tempat lain, Citra pun mengajak ketiga anaknya untuk pergi berbelanja ke mall. Sesuai dengan permintaan Julio, dia mengatakan untuk membeli semua perlengkapan sekolah anak-anaknya di dalam mall saja. Di sana, mereka akan membeli semua keperluan-keperluan sekolah Rolando dan juga Ricky. Ayo sayang, pilih tas yang kalian mau. Ujar Citra kepada ketiga anaknya. Walaupun nyatanya Bianca belum masuk sekolah, tapi dia ingin memberikan yang terbaik juga untuk anak bungsunya itu. Mah, beli tasnya nggak usah yang mahal-mahal ya. Beli saja tas yang sekiranya sesuai dengan ukuran dompet kita. Mahal murahnya tas itu, sama saja menyimpan banyak barang. Ujar Rolando dengan penuh bijaksana. Dia tidak ingin uang kedua orang tuanya habis hanya untuk membeli barang-barang mahal saja. Sementara yang harganya murah pun masih bisa dimanfaatkan. Citra yang mendengar penuturan anak pertamanya itu pun seketika menjadi terharu. Matanya berkaca-kaca ketika mendengar penuturan anaknya itu. Tidak apa-apa sayang. Untuk sekarang Mama sama Papa punya uang, jadi Mama akan membebaskan kakak, Mas dan adik untuk memilih tas dan sepatu yang diinginkan. Ayo sayang, dibeli saja. Ujar Citra lagi kepada anak-anaknya. Rolando yang mendengar penuturan sang mama pun langsung menganggukkan kepalanya. Dia mengajak adik-adiknya untuk membeli barang-barang sekiranya yang mereka butuhkan. Saat berbelanja, mereka bertiga tak banyak kehendak atau meminta yang macam-macam. Yang penting apa yang mereka inginkan untuk kebutuhan sekolah mereka sudah mereka dapatkan. Sudah pilih-pilihnya. Coba Mama lihat. Ujar Citra kepada ketiga anaknya. Masing-masing anak pun langsung mengeluarkan barang-barang yang sudah mereka pegang. Citra mengambil barang-barang itu dan melihatnya. Ternyata semua anak membeli barang yang harganya Rp100.000 ke bawah. Karena memang masih ada barang-barang yang harganya Rp100.000 ke bawah di mall ini. Kalian yakin mau membeli barang yang harganya segini? Tanya Citra kepada ketiga anaknya. Ketiganya pun langsung menganggukkan kepala mereka. Citra pun tersenyum untuk ketiga anaknya. Namun tiba-tiba, seorang perempuan yang berpenampilan sedikit modis itu datanglah menegur mereka. Hei lihat, ternyata ada keluarga miskin di mall ini. Seru perempuan yang tak lain adalah Lastri. Citra yang melihat keberadaan adik iparnya itu pun seketika bangkit dari posisi jongkoknya. Lastri, ujar Citra menatap ke arahnya. Sementara Lastri melipat kedua tangannya dan memandangi Citra serta anak-anaknya dari atas sampai bawah. Bagaimana kehidupan kalian setelah diusir dari rumah? Pasti sangat-sangat menderita ya. Hahaha. Terus apa kabarnya suami idiotmu itu? Apakah dia masih hidup? Tanya Lastri dengan gaya dan nada suara yang mengejek.
Citra yang mendengar penuturan adik iparnya seperti itu hanya mampu menundukkan kepalanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Jujur saja, hatinya sangat-sangat sakit mendengar penghinaan itu untuk suaminya. Tapi Citra masih berpikiran logis. Dia tidak ingin mengundang lebih panjang keributan lagi dengan meneladani omongan Lastri. "Maaf ya Lastri, kami buru-buru. Kami pergi dulu ya," ujar Citra dengan lembut. Tapi sepertinya Lastri tidak ingin memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri darinya. "Tunggu dulu. Tidak usah buru-buru. Lagi pula memangnya kamu tidak rindu dengan adik iparmu ini, ha?" ujar Lastri sambil menyunggingkan senyum sinis dan mengejek itu. "Tidak perlu Lastri. Kami datang ke sini bukan untuk bertemu denganmu, tetapi kami ke sini untuk berbelanja dan membeli keperluan kami," jawab Citra dengan berani. Jujur saja, dulu Citra tidak melawan setiap penghinaan yang diberikan oleh Lastri kepadanya karena ingin melindungi suaminya. Dia tahu, keluarganya ini selalu saja menindas suaminya tanpa sepengetahuan dirinya. Lastri yang mendengar penuturan berani dari Citra itu pun seketika menjadi kesal dan marah. "Oh, sudah mulai berani kamu menjawab ucapan saya ya? Kamu sudah miskin, tapi masih saja belagu dan sok tegar di hadapanku. Bilang saja kalau kamu ingin kembali lagi ke rumah dan di keluarga Mahendra," ujar Lastri kembali dengan gaya yang masih terus sombong dan mengejek itu. Citra yang mendengar penuturan tersebut pun seketika memberikan senyuman terbaiknya. "Maaf ya Lastri, walaupun kami hidup berkekurangan di luar sana, tapi sedikit pun dalam hati kami tidak ada niatan ingin kembali ke keluarga Mahendra lagi. Daripada harus kembali ke keluarga itu lagi, lebih baik kami jadi gelandangan di luar saja. Hidup kami di luar lebih nyaman dan tentram walaupun kekurangan, ketimbang kembali ke keluarga Mahendra yang penuh dengan hinaan dan juga makian," jawab Citra kembali. Lastri yang mendengar penuturan Citra tersebut pun langsung terdiam. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan apapun, karena memang benar adanya. Citra sendiri yang melihat Lastri terdiam dan tidak bisa membalas ucapannya lagi seketika kembali memberikan senyum manis. "Ya sudah ya, kami pamit dulu. Ayo anak-anak, kita bayar barang-barang ini," ujar Citra kepada anak-anaknya yang saling berpegangan satu sama lain. Mereka juga sudah menatap waspada ke arah tante mereka itu. Lastri yang mendengar penuturan Citra pun seketika kembali mengejek. "Cih! Kamu sok-sokan mau berbelanja di mall ini. Memangnya kamu sanggup bayar, Hem?" ujar Lastri kembali. Citra pun langsung menatap ke arah adik iparnya tersebut dan kemudian tersenyum. Tanpa menjawab apapun lagi, dia langsung membawa anak-anaknya pergi dari sana. Lastri yang melihat sikap Citra yang sudah tidak takut lagi kepadanya itu sontak menjadi kesal. "Lihat saja nanti! Kalian benar-benar akan menjadi gelandangan. Dasar keluarga idiot!" teriak Lastri karena tidak puas dan merasa diabaikan oleh Citra. Sambil menghentakkan kakinya, Lastri pun ikut meninggalkan tempat tersebut. Begitu pula dengan Citra yang langsung mengajak ketiga anaknya untuk ke kasir guna membayar semua belanjaan mereka. Untung saja aku tidak berlama-lama meladeni Lastri. Kalau tidak, mungkin akan lebih banyak kematian dan hinaan lagi yang akan dia lontarkan kepadaku dan suamiku. Aku juga tidak akan membiarkan keluarga Mahendra lagi kembali merendahkan suami dan menyakiti hati anak-anakku, gumam Citra dalam hatinya. Dia benar-benar bertekad akan segera melatih sikapnya agar lebih tegas lagi kepada keluarga Mahendra yang suka membuli dirinya dan juga suaminya. Sementara Rolando terus memperhatikan perdebatan Mama dan juga tantenya itu. Jujur saja dia sempat khawatir, takut kalau sama Mama akan kembali disakiti oleh tantenya seperti sebelum-sebelumnya. "Mama tidak apa-apa." Rolando membuka suaranya bertanya kepada sang Mama. Citra yang mendengar pertanyaan itu dari sang putra pun langsung tersenyum. "Mama tidak apa-apa sayang. Roland tidak perlu khawatir. Karena mulai sekarang, Mama tidak akan membiarkan siapapun kembali mengusik keluarga kita dan juga merendahkan Papa," ujar Citra menasehati anak sulungnya itu.
Rolando yang mendengar penuturan sang mama pun menganggukkan kepalanya. Iya, Mah. Rolando juga tidak akan membiarkan siapapun kembali menghina papa dan mama serta memarahi kakak dan adik-adik kakak. Rolando ingin sekali cepat besar agar Rolando bisa membantu papa dan mama mencari uang. Biar nanti kita tidak kesusahan lagi dan dihina oleh keluarga itu. Ujar Rolando yang benar-benar sudah berpikiran sama jauh. Mungkin ini terjadi akibat tekanan yang dialami oleh anak-anak itu. Citra yang mendengar penuturan anak sulungnya itu pun seketika mengusap kepala anaknya. Roland bisa membantu mama dan papa dengan cara belajar yang rajin dan menjadi anak yang baik serta penurut. Pokoknya, mama dan papa akan mengupayakan yang terbaik untuk kalian bertiga. Jadi anak-anak mama dan papa ini harus semangat dan tetap menjadi anak yang baik ya. Ujar Citra menasehati ketiga anaknya. Ketiganya pun serentak menganggukkan kepala mereka. Baik, Mah. Citra pun tersenyum untuk ketiga anaknya. Bagi seorang ibu, kebahagiaan anak dan keluargalah yang paling utama. Ya sudah, Mama bayar barang ini dulu ya. Setelah itu kita cari makan. Kalian mau makan apa, sayang? Ujar Citra kembali kepada ketiga anaknya. Bianca mau makan betko mama. Ujar si bungsu dengan cepat. Ketiganya pun ikut menganggukkan kepala mereka. Kami juga bakso saja, Mah. Sambung Rolando. Sementara Ricky hanya. Ya sudah, kalau begitu. Kalian tunggu di sini sebentar ya, Nak. Mama mau bayar ini dulu. Akhirnya Citra meninggalkan ketiga anaknya di kursi yang tak jauh dari posisi kasirnya. Dan dengan cepat Citra menyelesaikan pembayaran barang-barang yang dibelinya itu. Setelah semuanya selesai, Citra langsung mengajak ketiga anaknya untuk pergi makan di kedai tendaan yang menjual bakso dan juga makanan-makanan pinggir jalan lainnya. Bang, baksonya 4 ya? Yang 3 jangan pakai sambal. Pesan Citra kepada abang-abang penjual bakso. Tak lupa Citra juga memberi pesan kepada abang-abangnya agar tak memberi sambal untuk 3 pesanannya yang lain. Karena itu akan diberikan kepada anak-anaknya. Oh, iya Mbak. Ditunggu aja ya Mbak. Ujar abang-abang penjual bakso itu sambil menyuruh keempat orang tersebut untuk duduk di salah satu meja yang kosong. Silakan duduk dulu ya Mbak. Ujarnya lagi. Oh iya, terima kasih banyak Bang. Ayo anak-anak, kita duduk dulu ya. Ujar Citra kepada anak-anaknya. Mereka semua pun mendudukan tubuh mereka di salah satu kursi dan meja yang kosong yang ada di sana, sambil menunggu pesanan mereka jadi. Mama, apakah Tita tidak beli untuk Papa? Tanya Bianca kepada Citra. Citra yang mendengar penuturan anak bungsunya itu pun seketika tersenyum. Nanti ya, nanti kita akan pesankan untuk Papa. Untuk sekarang kita makan dulu. Ujar Citra lagi kepada ketiga anaknya. Iya, Ma. Jawab mereka semua. Akhirnya tak butuh waktu lama. Pesanan mereka pun akhirnya datang. Citra dan anak-anaknya menghabiskan satu porsi bakso di sana dan tak lupa juga memesan 1 bungkus untuk suaminya. Setelah itu, Citra kembali mengajak anak-anaknya untuk berbelanja kebutuhan pangan mereka. Karena tentu saja, kebutuhan mereka di kontrakan sudah mulai sedikit menipis. Sementara di kantor milik Tuan Bahrudin, Bagas dan Bastian kini telah sampai di ruangan tuan mereka untuk menyampaikan hal ini. Rasanya, mereka tidak bisa menyampaikan informasi penting ini di dalam telepon. Apalagi melihat kondisi tuan muda mereka sudah normal seperti lelaki kebanyakan. Untung saja, Bastian dari jarak jauh juga sempat merekam sedikit obrolan Bagas dengan Julio. Walaupun ia tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Tok tok tok. Permisi tuan, di depan ada Bagas dan Bastian ingin bertemu. Ujar sekretaris Tuan Bahrudin yang hampir seumuran dengan Tuan Bahrudin itu. Tuan Bahrudin yang mendengar orang-orang suruhannya ada di sini pun seketika langsung mendongak. Suruh mereka masuk jangan. Ujar Tuan Bahrudin kepada Rajan
yang merupakan asistennya dan juga sekretaris yang sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar perintah tersebut, tak lama kedua pemuda itu pun datang menghadap kepada Tuan Bahrudin. "Assalamualaikum Tuan. Selamat siang. Maaf kalau sekiranya kami mengganggu pekerjaan Tuan," ujar Bastian dengan penuh profesional. Tuan Bahrudin seketika langsung menghentikan pekerjaannya dan menatap keduanya. "Apakah ada informasi yang sudah kalian dapatkan mengenai putraku?" tanya Tuan Bahrudin dengan serius. Bastian dan Bagas pun saling memandang satu sama lain dan kemudian sama-sama menganggukkan kepala mereka. Tuan Bahrudin yang melihat kedua pemuda ini pun seketika mengerutkan keningnya. "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya Tuan Bahrudin lagi dengan kening berkerut dan penuh dengan rasa penasaran. Namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia sangat berharap dirinya dapat mendengar informasi mengenai putra sulungnya dan menantu serta cucu-cucunya itu. "Begini Tuan, tadi di perjalanan kami tidak sengaja bertemu dengan orang yang begitu sangat mirip 100% dengan Tuan muda," ujar Bastian sambil menyerahkan handphonenya yang memperlihatkan video rekaman yang diambil olehnya. Tuan Bahrudin menerima handphone tersebut dan mengamati video itu. Sontak keningnya langsung berkerut. "Lalu?" sambung Tuan Bahrudin. "Lalu, karena kami penasaran, Bagas memutuskan untuk mendekati lelaki tersebut dan mengobrol kepadanya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, namanya juga sama dengan nama Tuan muda, tetapi dia tidak menyebutkan nama keluarga di belakang namanya. Dan kami percaya 100% kalau itu adalah Tuan muda," ujar Bastian kembali. Kemudian Bastian mendongak dan menatap ke arah Tuan Bahrudin berharap melihat ekspresi dari atasannya itu. "Tapi ada yang aneh di situ Tuan. Lelaki itu sama sekali tak terlihat seperti orang yang keterbelakangan mental. Dan kami buru-buru ingin menyampaikan hal ini kepada Anda, agar kami bisa mengambil tindakan lainnya," ujar Bastian kembali. Tuan Bahrudin yang mendengar penuturan dari Bastian itu pun seketika kembali mendongak. "Aku yakin dia adalah putraku. Karena semasa mereka di rumah, menantuku selalu merawatnya dengan baik. Dan sekarang, aku minta kepada kalian untuk kembali mencari informasi dan menelusuri apakah benar menantuku adalah Citra dan juga cucu-cucuku bersama dengannya," ujar Tuan Bahrudin lagi menurunkan perintahnya. Bagas dan Bastian yang mendengar perintah tersebut pun langsung menganggukkan kepala mereka. "Kami akan melakukannya Tuan. Tapi konon kabarnya, Tuan muda ini sedang mencari pekerjaan Tuan. Dia juga bercerita kepada Bagas kalau dia tidak memiliki latar belakang pendidikan. Hal itu semakin meyakinkan kami kalau itu benar adalah Tuan muda," tutur Bastian kembali. Sementara Bagas memilih untuk diam dan mendengarkan saja temannya ini menyampaikan informasi. Tuan Bahrudin yang lagi-lagi mendengar penuturan bawahannya itu pun seketika langsung berbinar. Kalau memang seperti itu, berarti anaknya ini sudah sembuh dan kembali normal. Namun lagi-lagi, Tuan Bahrudin kembali kepada akal sehatnya. "Lalu, apakah kalian tahu? Apa yang menyebabkan putraku ini sembuh dari sakit keterbelakangan mentalnya? Karena aku yakin tidak semudah itu bisa sembuh dari sakit tersebut. Apalagi dokter sudah mendiagnosa kalau putraku ini tidak akan pernah sembuh lagi. Diakibatkan jaringan saraf otaknya sudah tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya," ujar Tuan Bahrudin dengan perasaan sendu. Jujur saja, Tuan Bahrudin begitu sangat sedih ketika mendengar diagnosa sang dokter terhadap kondisi putranya. Tapi sebagai orang tua yang baik, selama bertahun-tahun merawat putra cacatnya itu, tak pernah sekalipun Tuan Bahrudin membentak dan memarahi anak sulungnya. Bahkan, dia tak membiarkan siapapun meninggikan suaranya dan menghina anak serta menantunya. Namun, Tuan Bahrudin tidak menyangka kalau ternyata keluarga besarnya, alias keluarga Mahendra ini tidak menerima kehadiran Julio. Apalagi ditambah sang istri dan kedua anaknya yang lain juga ikut mengintimidasi anak sulungnya itu. Mendengar penuturan Tuan Bahrudin, kedua pemuda itu pun langsung menggelengkan kepala mereka. Tentu saja mereka berdua tidak tahu apa yang menyebabkan tuan muda mereka ini sembuh dari penyakit keterbelakangan mentalnya.
Kalau begitu, kalian berdua segera hubungi dia dan ajak dia bertemu denganku. Atau kalian punya informasi mengenai tempat tinggalnya? Kita akan langsung pergi ke sana. Ujar Tuan Bahrudin sambil beranjak berdiri dari kursinya itu. Bagas dan Bastian yang melihat keantusiasan Tuan Bahrudin itu pun seketika tersenyum. Kami sudah memiliki kontaknya, Tuan. Tapi kita tidak bisa menemuinya sekarang, karena dirinya sedang berada di luar dan sedang mencari pekerjaan. Tapi kita bisa memberikan informasi kepadanya untuk membuat janji kalau kita akan menemuinya di rumah atau tempat tinggalnya. Bagaimana, Tuan? Kali ini yang bersuara adalah Bagas. Dia dengan beraninya memberikan usul kepada tuannya. Tuan Bahrudin yang mendengar usul tersebut pun langsung tersadar dan menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Segera kabari dia. Katakan padanya saya akan memberikannya pekerjaan. Tetapi kita harus bertemu dengannya langsung di rumahnya. Cari alasan lain atau kata-kata yang pas agar dia tidak curiga. Ujar Tuan Bahrudin lagi kepada Bagas dan Bastian. Keduanya pun mengerti dan langsung menganggukkan kepala mereka dengan cepat. Baiklah kalau begitu, Tuan. Kami akan segera melaksanakannya. Nanti kami akan kabari Tuan kembali. Kalau begitu kami pamit undur diri. Ujar Bastian kembali. Akhirnya kedua pemuda itu pun memutuskan untuk keluar dari ruangan atasan mereka. Mereka akan segera menghubungi Julio untuk memberitahukan rencana mereka kepadanya. Sebentar di posisi Nyonya Sartika. Saat ini dirinya sedang di rumah dan duduk melamun entah apa yang ia pikirkan. Tiba-tiba, Lastri dengan perasaan kesalnya datang sambil berjalan dengan menghentak-hentakan kakinya di lantai. Hal itu tentu saja membuat suara nyaring tercipta akibat kelakuannya. Dan membuat Nyonya Sartika mengalihkan pandangannya kepada sang anak. Ada apa sih? Kamu datang-datang langsung memasang wajah cemberut dan berjalan sambil menghentakkan kakimu seperti itu. Seru Nyonya Sartika menegur putrinya. Nyonya Sartika sendiri setelah pulang dari kantor suaminya, dia langsung memutuskan untuk pulang ke rumah dan merenungkan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan sang suami. Biuk. Lastri membanting tasnya di atas sofa dan kemudian menundukkan tubuhnya dengan kasar di sana. Kemudian ia menghela nafasnya dalam-dalam untuk menormalkan emosinya. Nyonya Sartika yang melihat kelakuan anak perempuannya itu tentu saja menjadi penasaran. Ada apa sih? Kamu datang-datang langsung bersikap seperti ini? Seru Nyonya Sartika. Lastri yang mendengar pertanyaan dari sang mama itu pun langsung menjawab. Aku sedang kesel dan marah, Ma. Bisa-bisanya istri dari anak idiot itu menjawab semua kata-kataku. Dan lebih parahnya lagi, dia berani menentangku, Mah. Seru Lastri dengan perasaan marah. Nyonya Sartika yang mendengar penuturan anak perempuannya itu pun seketika membulatkan matanya. Kamu bertemu dengan Citra? Lalu bagaimana? Apakah kamu tahu tempat tinggal mereka? Tanya Nyonya Sartika dengan sedikit mendesak ke arah anak perempuannya itu. Lastri yang melihat ibunya seperti sedikit memaksa dirinya itu langsung mengerutkan keningnya. Ada apa sih, Mah? Aku sih nggak tahu mereka tinggal di mana. Aku hanya bertemu mereka di mall saat aku baru selesai belanja. Dan Mama tahu nggak apa yang dia katakan sama Lastri? Katanya lebih baik mereka menjadi gelandangan di luar ketimbang harus kembali ke rumah ini. Kalau Mama pikir-pikir, dia pantas nggak ngomong seperti itu pada Lastri dan juga mengenai keluarga kita. Ucap Lastri memprovokasi sang mama. Nyonya Sartika yang mendengar penuturan dan pengaduan anak keduanya itu pun seketika mengepalkan tangannya. Berani sekali perempuan sinting itu mengatakan hal itu kepadamu. Awas saja kalau Mama ketemu dengannya. Mama pasti akan memberi pelajaran kepada perempuan itu. Ujar Nyonya Sartika dengan marah. Lastri pun menganggukkan kepalanya setuju. Aku setuju, Mah. Tapi ketika Lastri mengamati Mama, Mama sepertinya terlihat sedikit murung. Apa yang terjadi, Mah? Tanya Lastri lagi kepada sang Mama. Nyonya Sartika yang mendengar pertanyaan anaknya itu pun seketika menghela nafas. Iya, Mama sedang sedikit kurang enak badan. Apalagi tadi Mama pergi ke kantor papa kamu.
Tapi papa kamu malah mengusir mama, ujar Nyonya Sartika dengan ekspresi sedih. Lastri yang mendengar kalau sang papa telah pulang dari luar kota itu pun seketika langsung membulatkan matanya. Apa? Papa sudah pulang? Berarti papa sudah tahu dong kalau kita sudah mengusir anak idiot itu dari rumah. Seru Lastri dengan sedikit berteriak sehingga menimbulkan suara nyaring di sana. Nyonya Sartika pun berdeka kesal mendengar suara besar anaknya itu. Kamu nggak usah teriak-teriak. Justru karena itu, Papa jadi marah sama Mama dan memilih untuk tinggal di apartemen. Bahkan Papa sudah 3 hari pulang, dan sampai sekarang pun Papa tidak pernah bersikap manis lagi sama Mama. Ini semua gara-gara anak idiot itu. Ujar Nyonya Sartika kembali. Dan juga tak lupa menyalahkan anak sulungnya itu. Padahal Julio sendiri tidak tahu apa-apa. Kalau begitu gawat dong, Mah. Mama tidak bisa membiarkan Papa seperti ini terus. Mama harus bisa memprovokasi Papa agar Papa tidak bertindak dan membawa anak idiot itu kembali ke keluarga kita. Lihatlah, Mah. Semua keluarga Mahendra menyudutkan kita karena masih memelihara anak idiot itu di rumah kita. Ujar Lastri tanpa perasaan. Padahal Julio yang dia katakan sebagai anak idiot adalah kakaknya sendiri. Itu dia, Lastri. Mama juga sudah mengatakan hal ini kepada papamu. Tapi bukannya mengerti, papa kamu malah marah-marah sama Mama dan mengatakan kalau Mama ini adalah seorang ibu yang tidak memiliki perasaan dan belas kasihan kepada darah dagingnya sendiri. Mama tentu saja tidak terima dong. Lagi pula Julio sudah tidak pantas lagi kita pertahankan di rumah ini. Dia juga tidak bisa membantu perekonomian keluarga, selain menjadi beban keluarga kita. Ujar Nyonya Sartika yang benar-benar sangat tega kepada darah dagingnya sendiri. Lastri yang mendengar penuturan sang Mama pun membenarkan. Iya, Mah. Pokoknya Mama harus bisa meyakinkan Papa. Papa tidak boleh membawa Julio dan keluarganya kembali ke rumah ini. Ujar Lastri lagi. Dia benar-benar tidak ingin keluarga kakaknya itu kembali ke rumah ini. Apalagi mereka tidak tinggal di sini. Lastri merasa iri dan tidak ingin Citra maupun Julio menikmati kekayaan keluarga Mahendra. Lagi pula, Julio pun tidak melakukan apapun untuk kemajuan keluarga ini. Sementara di posisi Julio, sudah seharian penuh ia berusaha keliling mencari pekerjaan, namun ternyata tak kunjung didapatkannya. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pekerjaan ya? Aku butuh pekerjaan itu sebagai salah satu alasanku agar bisa mencairkan uang ke dalam rekening. Aku takut istriku nanti menjadi curiga kepadaku kalau aku tiba-tiba mendapatkan uang yang banyak. Sementara aku tidak memiliki pekerjaan apapun. Dan aku juga pun tidak pandai cara menjelaskannya bagaimana. Gumam Julio kepada dirinya sendiri. Bahkan saat ini waktu sudah menunjukkan jam 3:30 sore. Tapi Julio sama sekali tak menemukan pekerjaan apapun. Karena setiap kali Julio mengajukan diri, dia selalu ditolak karena tidak memiliki latar belakang pendidikan apapun. Saat dirinya sedang berdiri kebingungan, tiba-tiba handphonenya berdering. Buru-buru Julio melihat handphonenya dan melihat siapa yang memanggil dirinya. Ternyata di sana tertera nomor baru yang sukses membuat Julio mengerutkan keningnya. Nomor baru? Siapa kira-kira? Gumam Julio kepada dirinya sendiri. Akhirnya Julio pun langsung mengangkat panggilan tersebut. Halo, Assalamualaikum. Ujar Julio. Dari seberang telepon sana juga langsung terdengar suara. Halo Mas Julio. Ini saya Bagas. Maaf kalau sekiranya saya mengganggu Mas. Ujar Bagas dari seberang sana. Oh, Mas Bagas. Tidak apa-apa, Mas. Apakah Mas menghubungi saya karena sudah memiliki pekerjaan yang cocok untuk saya, Mas? Tanya Julio dengan senyum mengembang. Tentu saja, Mas. Tapi bukan saya yang akan mempekerjakan Mas, namun itu adalah atasan saya. Dia butuh tenaga kerja untuk membantunya di perusahaan. Tapi sebelum itu, atasan saya ingin bertemu secara langsung dengan Anda, Mas. Kami nanti akan datang mendampingi atasan kami untuk bertemu dengan Anda. Ujar Bagas kembali.
Julio yang mendengar penuturan tersebut langsung mengerutkan keningnya. Kenapa seperti itu, Mas? Bukankah saya bisa datang ke tempatnya langsung dan bertemu dengan atasan, Mas? Tanya Julio kembali. Sementara di seberang sana Bagas mencoba berusaha untuk tetap tenang agar Julio tidak merasa curiga. Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi atasan saya bilang, dia ingin melihat secara langsung latar belakang kehidupan Mas dan juga bertemu dengan Mas secara langsung. Agar atasan saya bisa menentukan pekerjaan seperti apa yang cocok untuk Mas. Sementara di dalam rumah kontrakan, Citra dan anak-anaknya sudah pulang beberapa jam yang lalu. Mereka juga tak lupa membawa bakso untuk Julio yang sudah mereka pesan dan juga beberapa belanjaan serta bahan-bahan pangan mereka di kontrakan. Saat ini juga, terlihat Citra sedang membersihkan kontrakan mereka dan juga sekaligus memasak untuk makan malam mereka nanti. Dan saat itu juga akhirnya Julio sampai di kontrakan mereka. "Assalamualaikum," ujar Julio ketika tiba di depan pintu kontrakan tersebut, di mana terlihat ketiga anak-anak Julio itu tampak sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bermain, dan ada juga yang sedang belajar membaca di halaman kontrakan mereka. Ketiga anak tersebut yang mendengar suara sang papa itu pun seketika mendongak dan menjawab salam itu dengan serentak. "Waalaikumsalam." Bianca yang melihat kepulangan sang papa itu pun langsung tersenyum gembira. Kemudian ia langsung meletakkan mainannya dan berlari menghampiri sang papa. "Papa pulang, yi!" seru Bianca dan langsung disambut oleh Julio. Dia langsung mengangkat anak gadisnya itu dalam gendongannya. "Anak gadis papa lucu sekali ya. Kangen sama papa, sayang," ujar Julio kepada anak bungsunya itu. Bianca yang saat ini memeluk erat leher sang papa pun langsung menganggukkan kepalanya. "Iya, Pak. Bianca sangat rindu sekali sama papa," jawab Bianca. Jawaban itu pun seketika membuat perasaan Julio menjadi menghangat. Kemudian Julio meninggalkan satu kecupan lagi di pipi anaknya itu. "Kalau begitu, papa mandi dulu ya. Biar nanti badan papa wangi kalau meluk Bianca," ujar Julio sambil menurunkan anak gadisnya dari dalam gendongannya itu. "Oke, papa," jawab Bianca lagi. Julia pun tersenyum dan kembali menenggelamkan suatu kehidupan lagi. Setelah itu, ia beralih kepada kedua putranya yang lain dan mengusap kepala keduanya satu persatu. "Jangan kemana-mana ya, nak. Kalian tetap belajar di sini, oke? Papa mau masuk dulu, mau bersih-bersih," ujar Julio lagi kepada kedua putranya yang lain. Sementara Bianca sudah kembali dengan mainannya. "Iya, Pak," jawab mereka dengan serentak. Setelah itu, Julio langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan istrinya. Setelah menemukan istrinya yang berada di dapur dan sedang sibuk mengoseng-oseng masakannya itu, tanpa pikir panjang Julia langsung berjalan mendekat dan memeluk istrinya dari belakang. Hal itu tentu saja sukses membuat Citra terkejut. "Astagfirullahaladzim, Mas. Mas bikin saya terkejut aja. Untung aja Citra nggak refleks memukulkan sendok ini di kepala Mas," protes Citra ketika suaminya menyelonong begitu saja dan membuatnya terkejut. Julio yang mendengar penuturan istrinya itu pun seketika terkekeh. Hei. Maaf sudah membuatmu terkejut, sayang. Mas hanya merindukanmu saja." "Cup," ujar Julio sambil mengecup kening istrinya itu. "Mas mandi dulu ya, sayang," ujar Julio lagi. "Iya, Mas. Mas mau dibuatin kopi apa teh?" ujar Citra lagi menawarkan minuman kepada suaminya. "Seperti biasa aja, sayang. Mas kurang suka kopi," ujar Julio kembali sambil berjalan masuk ke dalam kamar mereka, guna mengambil handuk dan pakaian. "Oh ya sudah." Akhirnya sambil memasak sambal, Citra langsung bergerak cepat membuatkan minuman teh hangat untuk suaminya itu. Setelah itu, dia langsung meletakkannya ke atas meja sambil menunggu sang suami selesai mandi dan bersih-bersih. Tak butuh waktu lama bagi Julio
akhirnya dia pun selesai mandi dan membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia kembali dan keluar dari dalam kamar mandi serta berjalan menuju meja di mana teh hangatnya berada. Citra yang menyadari kedatangan suaminya itu pun seketika tersenyum. "Bagaimana pencarian Mas hari ini?" tanya Citra sambil mendudukkan tubuhnya di kursi kosong lainnya. "Seperti biasa sayang, belum ada yang mau menerima Mas bekerja," jawab Julio dengan perasaan sedih. "Maafin Mas ya, karena sampai sekarang Mas masih belum bisa membahagiakan kalian," tutur Julio kembali. Citra yang mendengarkan penuturan suaminya itu pun seketika tersenyum hangat. "Tidak apa-apa Mas, besok Mas istirahat ya. Sekalian kita temani anak-anak ke sekolah untuk menyerahkan berkas-berkas dan sekaligus mendaftarkan mereka," ujar Citra kepada suaminya. Citra juga berencana agar suaminya beristirahat lebih dulu. Karena sudah 3 hari lamanya sama suami mencari pekerjaan, tapi tak kunjung didapatkan olehnya. Julio yang mendengar penuturan suaminya itu pun seketika tersenyum. "Baiklah istriku. Tapi Mas baru ingat, tadi ada mas-mas yang menelpon, dia bilang nanti mereka akan datang ke sini. Katanya atasannya ingin bertemu dengan Mas, sebelum memastikan pekerjaan apa yang pantas untuk diberikan kepada Mas," ujar Julio ketika mengingat percakapannya beberapa saat yang lalu dengan Bagas. Julia juga dengan gerakan cepat langsung mengirim lokasi dan alamat tempat tinggalnya saat ini kepada Bagas. "Mas serius? Terus kenapa mereka harus datang ke kontrakan kita, Mas? Bukankah Mas yang harus menemui mereka?" tanya Citra menjadi sedikit aneh dan penasaran. Biasanya tidak akan ada orang yang akan mendatangi mereka, kecuali orang itu sendiri yang membutuhkan pekerjaan. Julio yang mendengar penuturan istrinya itu pun seketika terdiam. "Aduh, Mas memang tidak berpikiran sampai ke arah sana sayang. Tapi kita berpositif thinking aja ya. Mudah-mudahan ini rezeki untuk kita," ujar Julio kepada istrinya. Jujur saja, Julio memang sedikit keliru memahami masalah ini. Hanya karena dirinya terlalu bahagia mendengar kabar dari Bagas, dia sampai melupakan hal-hal penting seperti ini. Tapi kau tetap berpikiran positif, mudah-mudahan saja semua yang mereka khawatirkan tidak terjadi. "Iya Mas, Mas benar, sebaiknya kita berpositif thinking saja. Mudah-mudahan apa yang kita takutkan tidak terjadi ya Mas," ujar Citra kembali kepada suaminya. Julio pun tersenyum dan meyakinkan istrinya itu. "Ya sayang, kalaupun mereka macam-macam, Mas tidak akan membiarkan mereka menyakiti kita lagi," ujar Julio kembali kepada istrinya. "Ya sudah kalau begitu, Mas mau ke teras dulu mau menemani anak-anak belajar dan bermain. Kamu selesaikan saja pekerjaan kamu ya sayang," ujar Julio kembali kepada istrinya. Karena Julio melihat semua peralatan rumah tangga sudah selesai dibersihkan oleh sang istri, hanya tinggal makanan yang dimasak itu saja. "Oh ya sudah Mas." Akhirnya Julio pun beranjak dari posisi duduknya, dan kemudian berjalan ke arah kamar terlebih dahulu untuk menyimpan handuk yang masih saja melingkar di lehernya. Baru setelah itu dia berjalan ke arah luar untuk menemui ketiga anaknya yang sedang belajar dan bermain di sana. Sementara di posisi Tuan Bahrudin. Setelah mereka mendapatkan informasi dan lokasi tempat tinggal Julio, mereka pun langsung segera meluncur ke lokasi tersebut. Mereka tidak bisa menunda-nunda waktu lagi. "Ayo kita berangkat," ujar Tuan Bahrudin kembali. Mereka pun dengan segera menaiki mobil dan meninggalkan kantor milik Tuan Bahrudin. Sepanjang perjalanan, Tuan Bahrudin selalu beristighfar dalam hatinya. Mudah-mudahan saja, pria yang ditemui oleh Bastian dan Bagas itu beneran adalah putranya. Dia juga tak berhenti berharap, setelah ini dia akan bertemu dengan menantu dan cucu-cucunya itu. Sekitar 30 menit mereka menempuh perjalanan dengan menggunakan mobil. Akhirnya mereka mulai memasuki simpang rumah kontrakan milik Julio. Pelan-pelan mereka terus bergerak maju, karena gang atau simpang tersebut terlihat sangat kecil dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil dan satu motor saja.
Tuan Bahrudin yang melihat lokasi tersebut seketika menjadi antusias dan juga sedikit miris. Apakah putranya dan cucu-cucunya tinggal di tempat ini? Jika memang iya, sungguh malang sekali nasib mereka, dan sungguh istrinya tega sekali mengusir darah dagingnya sendiri. Akhirnya, dengan perasaan yang penuh dengan kewaspadaan, akhirnya mereka tiba di titik lokasi tersebut. Dan tanpa merasa bingung mencari keberadaan Julio, mata ketiganya pun langsung mengarah ke arah 4 orang yang berbeda usia itu. Siapa lagi kalau bukan Julio dan anak-anaknya? Di sana mereka melihat Julio seperti laki-laki yang memang sudah kembali normal. Bahkan dengan senyum mengembang dan bahagianya, dia menemani anak-anaknya bermain dan juga sesekali mengajarkan 2 anak lainnya membaca serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepadanya. "Benar Tuan, dia adalah Tuan muda," seru Bastian yang sukses membuat lamunan Tuan Bahrudin itu pun buyar. Dia pun langsung tersadar dan segera menyeka air matanya. "Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita turun," ujar Tuan Bahrudin kepada kedua anak buahnya itu. Sementara Julio masih belum sadar kalau jauh beberapa meter di depan kontrakannya itu sudah berdiri sebuah mobil mewah yang mengamati mereka. Dia terus saja fokus mengurus dan menjawab pertanyaan anak-anaknya sampai dirinya dikejutkan dengan suara yang berasal dari arah lain. "Tuan muda," ujar suara itu dengan sedikit memanggil. Julio yang merasa terpanggil itu pun seketika menolehkan kepalanya, dan alangkah terkejutnya dirinya ketika mendapati papa dari sang pemilik tubuh ini berada di sana. Itu bukannya papa dari pemilik tubuh ini ya, gumam Julio dalam hatinya. Bahkan saat ini dia sudah berdiri dari posisi duduknya. Bianca yang memang mengenal baik Tuan Bahrudin langsung bersorak gembira ketika melihat kehadiran sang kakek. Bahkan dengan cepat ia berdiri dan berlari menghampiri Tuan Bahrudin. "Kakek!" teriak Bianca sambil berlari. Hal itu pun sukses membuat mereka semua tersadar dari lamunan mereka. Tuan Bahrudin yang melihat cucu perempuannya datang berlari menghampirinya, seketika air matanya langsung menetes dan ia pun langsung merentangkan tangannya untuk menyambut pelukan cucu perempuannya itu. Cucu cantik kakek. Kakek sangat merindukan kalian," ujar Tuan Bahrudin sambil mendekap erat tubuh cucu perempuannya itu. Sementara Julio dan 2 anak lainnya masih terpaku menatap ke arah ketiga pria yang masih berdiri sedikit jauh dari jarak mereka. Setelah puas memeluk tubuh Bianca, Tuan Bahrudin langsung berjalan mendekat diikuti oleh Bastian dan Bagas. Sesampainya Tuan Bahrudin di hadapan putranya, Tuan Bahrudin pun langsung menurunkan cucu perempuannya itu dan beralih memeluk 2 cucunya yang lain. Rolando dan Ricky pun dengan senang hati menerima pelukan kakek mereka. Mereka tak memiliki trauma terhadap Tuan Bahrudin, karena memang selama mereka berada di kediaman keluarga Mahendra, Tuan Bahrudin selalu bersikap baik kepada mereka dan juga melindungi mereka. Setelah puas memeluk ketiga cucunya, kini Tuan Bahrudin beralih menatap putra sulungnya itu. "Nak, kau tidak merindukan papa?" ujar Tuan Bahrudin berharap putranya mau memeluk dirinya. Julio yang masih terpaku dalam lamunannya itu pun kembali tersadar. Kemudian dengan refleks, ia merentangkan tangannya dan berjalan mendekat ke arah sang papa serta memeluk dirinya dengan erat. Apakah ini perasaan pemilik asli tubuh ini? Kalau aku mau ogah memeluk orang yang mungkin usianya tidak jauh berbeda denganku, gumam Julio dalam hati. Tapi Julia tetap menghormati perasaan pemilik tubuh ini. Tuan Bahrudin memeluk erat tubuh putranya itu. Bahkan dapat Julio rasakan kalau pelukan Tuan Bahrudin ini penuh dengan rasa kerinduan kepada anaknya ini. "Kenapa tidak mengabari papa, ha? Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada papa?" seru Tuan Bahrudin sambil menepuk-melepuk pundak putranya untuk melampiaskan sedikit rasa sesak di dadanya. Julio sendiri hanya menerima perlakuan Tuan Bahrudin seperti itu. "Maaf, Pak, maafkan Julio," ujar Julio dengan suara yang parau. Setelah itu, keduanya pun langsung melerai pelukan mereka.
Sementara di depan pintu sudah ada Citra yang menyaksikan pertemuan antara suaminya dan juga mertuanya. Tuan Bahrudin pun mengarahkan pandangannya ke arah menantunya dan merentangkan tangannya untuk menantunya itu. Citra yang paham akan keinginan papa mertua itu pun langsung berjalan mendekat dan memeluk tubuh papa mertuanya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita sama papa, Nak? Kenapa kalian menyimpan semua kesakitan ini sendirian? Apakah kalian tidak percaya pada papa?" Ujar Tuan Bahrudin dengan suaranya yang sedikit parau itu. "Maaf, Pak, kami hanya tidak ingin merepotkan papa. Maafkan kami juga tidak pernah memberitahukan papa." Ujar Citra ketika mereka melerai pelukan itu. Tuan Bahrudin pun tersenyum masam. Mungkin anak dan menantunya ini benar-benar tidak yakin kepada dirinya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Papa tidak akan memarahi kalian. Tapi bisakah kalian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa suamimu bisa sampai sembuh seperti ini?" Tanya Tuan Bahrudin sambil menatap ke arah anak sulungnya itu dengan tatapan yang begitu lembut. Citra pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, papa dan yang lainnya masuklah ke dalam rumah. Citra akan menceritakan semuanya di sana. Tapi maaf ya, Pak dan mas-masnya, tempat tinggal kami sedikit kecil dan tidak layak." Ujar Citra kembali. Tuan Bahrudin yang mendengar penuturan menantunya itu pun seketika menggelengkan kepalanya. "Itu tidak akan menjadi sebuah masalah, Nak. Nanti kita akan carikan solusi untuk tempat tinggal kalian. Yang pasti, papa tidak ingin kalian kembali ke rumah itu lagi karena papa juga akan sering berada di luar negeri untuk tuntutan pekerjaan. Jadi sekarang, papa hanya ingin mendengar cerita kalian berdua." Ujar Tuan Bahrudin kembali. "Ya sudah, kalau begitu, Pak, mari masuk." Akhirnya Citra mengajak mertuanya dan juga dua pemuda lainnya masuk ke dalam rumah. Dia juga melihat ke arah sang suami yang masih berdiri terpaku, seolah-olah bingung harus melakukan apa. "Mas, ayo masuk. Ajak anak-anak sekalian." Ujar Citra kepada suaminya itu. "Oh iya sayang." Akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam rumah. Di sana Tuan Bahrudin serta dua pemuda lainnya langsung mendudukkan tubuh mereka lesehan di lantai. Lagi pula lantai kontrakan itu juga bersih. Sementara Citra langsung kembali masuk ke dalam dapur dan membuatkan teh hangat untuk papa mertuanya dan juga dua pemuda lainnya, serta tak lupa juga untuk minuman suaminya. Setelah itu, Citra langsung bergegas keluar. "Maaf ya, Pak, kami hanya bisa menyuguhkan minuman ini saja." Ujar Citra dengan ragu-ragu. Tuan Bahrudin yang mendengar penuturan menantunya itu pun tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Papa mengerti." Ujar Tuan Bahrudin dengan penuh senyuman. Kemudian mereka semua duduk di sana bersama tanpa terkecuali. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini telah berada di kamar mereka. "Jadi, bisakah kalian menceritakan apa yang terjadi sebenarnya? Papa sudah tahu kronologi kalian diusir oleh Mama dari rumah. Tapi Papa tidak tahu apa yang terjadi sampai kamu jadi sembuh kembali seperti ini, Nak." Ujar Tuan Bahrudin kepada Julio. Citra dan Julio pun saling memandang satu sama lain. Begitu pula dengan Tuan Bahrudin, Bagas, dan Bastian. "Sebelumnya kami memohon maaf, Pak. Karena kami tak memberikan informasi apapun kepada Papa. Kami tahu Papa menyayangi kami. Tapi Julio tidak ingin Papa dan Mama bertengkar dan berselisih hanya karena gara-gara kami." Terlihat Tuan Bahrudin menunggu kelanjutan cerita dari putranya itu. "Kami tidak tahu apa yang menyebabkan Julio sembuh seperti sedia kala.